Perkenalkan, nama saya Novita Simorangkir dengan NIM 188111640. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS. Yang pertama, uji reliabilitas. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas Cronbach Alpha. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menguji reliabilitasnya. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item soal dinyatakan reliable. Yang kedua, jika nilai R tabel lebih kecil dari nilai R hitung, maka item soal dinyatakan tidak reliable. Cara yang kedua yang dapat kita gunakan, membandingkan nilai Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70, maka data dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,70, maka data dinyatakan tidak reliable. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa case reliability-nya yaitu valid 70 item. Keseluruhan dari soal tersebut yaitu valid. Kita melihat reliability statistik yaitu Cronbach Alpha-nya. Cronbach Alpha yang kita dapat yaitu 0,768. Sehingga ini kita katakan valid karena nilai Cronbach Alpha di atas dari 0,70 sudah dikatakan valid. Yang kedua, Cronbach Alpha based of standard Z itemnya juga kita katakan valid karena lebih besar dari 0,70. End of itemsnya yang kita uji adalah 4 item. Yang kedua, uji validitas correlation. Cara kita menentukan bahwa correlationnya dikatakan valid atau tidak valid dengan soal di sini ada 70 soal. Namun yang kita uji validitasnya adalah 4 item. Di sini kita dapat menggunakan dua cara, di mana cara yang satu membandingkan R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item tersebut valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tidak valid. Yang kedua, dengan melihat signifikannya, di mana nilai signifikan item tersebut lebih kecil atau besar dari nilai alfa atau tidak. Untuk mencarinya, banyak datanya 70 item, kita dapat melihat di sini bahwa yang kita uji validitasnya adalah 4 item. Ada dua metode cara tadi yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, kita melihat dari person korelasinya, di mana otonom 1 person korelasinya yang kita dapat adalah 0,837, di mana sudah ditentukan dari R tabel bahwa R tabel 70 item itu adalah 0,198. Jadi dapat kita simpulkan bahwa R hitung ini lebih besar daripada nilai R tabel, maka dikatakan valid. Yang kedua juga begitu, di mana person korelasinya ini lebih besar daripada nilai R tabel. 0,758 lebih besar dari 0,198, maka otonom yang kedua valid. Otonom yang ketiga, di mana person korelasinya 0,711, R tabel yang kita dapat 0,198, sehingga R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Otonom yang keempat, person korelasinya R hitungnya 0,776 lebih besar daripada R tabel yaitu 0,198, maka dikatakan valid. Jadi person korelasi dari 4 yang kita uji ini adalah valid. Cara yang kedua yaitu melihat signifikan, yaitu dimana signifikan daripada 4 otonom ini lebih kecil, dimana lebih kecil daripada nilai alfa korelasinya yaitu 0,05%. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dari dua cara yang kita gunakan, yaitu dengan metode R hitung dan membandingkan R hitung dan R tabel, dan yang melihat dari signifikan ini bahwa semua dari autonom yang kita uji ini adalah valid. Sekian dari hasil
hasil dari tugas saya, yaitu pengujian reliabilitas dan instrumen validitas. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih.